Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Erwin, BP 19010035, dan perkenalkan teman saya. Nama saya Intan Permatasari, BP 19010045. Saya Febri Citrawardani, BP 19010049. Saya Siska Permatasari, BP 19010033. Nama saya Ari Candana, nomor BP 1901. Pengertian sistem pengendalian internal. Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris dalam hal berikut: kendalaan pelaporan keuangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang B, sistem pengendalian internal menurut salah satu para ahli. Dalam hal demikian, menurut Mulyadi menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang mengkoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendalaan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Yang C, tujuan SPI. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern yang pertama menjaga kekayaan organisasi, yang kedua memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Yang D, jenis SPI. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian intern akuntansi preventive control. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi, yang tujuannya pengendalian adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Yang kedua, pengendalian intern administratif feedback controls. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan. 1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. 2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. 3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. 4. Membantu auditor dalam memastikan efektivitas. 5. Audit dengan keterbatasan waktu dan biaya audit. F. Keterbatasan SP, kekeliruan pengoperasian sistem, mistake in judgment, karena keterbatasannya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena keterbatasan kemampuan. Meskipun SPI sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah, pelanggaran sistem breakdown baik disengaja atau tidak, misalnya karena kesalahan interpretasi, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia, atau perubahan sistem dan prosedur kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang, pelanggaran dengan sengaja oleh manajemen overrate, dilema biaya manfaat, cost versus benefit. Selanjutnya H, yaitu lindungan pengendalian, adalah kondisi lingkungan organisasi yang sehat untuk mendukung penerapan SPI, yang komponennya terdiri dari yang pertama, integritas dan nilai-nilai etika yang tertanam dalam budaya organisasi. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, peran dan pengaruh Dewan Komisaris serta Komite Audit. Dan yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi organisasi. Yang kelima, struktur organisasi yang mampu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dengan yang baik. Yang keenam, budaya dan aturan yang sehat dalam mekanisme penerapan otoritas dan bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, kebijakan dan praktik sehat sumber daya manusia. Yang kedelapan, pengaruh faktor-faktor eksternal organisasi. G. Penanggung-jawaban SPI. 1. Kosong atau disebut juga dengan Committee of Sponsoring Organizations. 2. Pihak ekstern seperti auditor, independen, serta lembaga otoritas yang lain dimungkinkan perancangan struktur pengendalian intern, tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas SPI yang terdiri dari manajemen, Dewan Komisaris dan Komite Audit, auditor intern,
personal lain dalam organisasi, auditor independen. Prosedur pemahaman SPI. Pemahaman SPI mencakup 1. Memahami lingkungan pengendalian, 2. Memahami desain kebijakan dan prosedur masing-masing komponen SPI, 3. Mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya, pemahaman dilakukan dengan cara 1. Review pengalaman dengan klien dalam penugasan audit sebelumnya, 2. Wawancara dengan manajemen, staf, serta personil relaksanaan, 3. Inspeksi dokumen dan catatan, 4. Observasi aktivitas dan operasi perusahaan. Kemudian elemen SPI. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. 2. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Arti penting SPI. Arti pentingnya SPI bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diakui dalam profesi akuntansi, dan pengakuan tersebut makin meluas dengan alasan semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan di dalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan. Yang terakhir, informasi yang didapat dari SPI. Sistem pengendalian intent klien dalam setiap siklus transaksi harus cukup memberikan kepastian yang layak bahwa transaksi yang tercatat adalah wajar. Yang kedua, transaksi yang tercatat adalah sah. Yang ketiga, transaksi diotorisasi sebagai mestinya. Yang keempat, transaksi yang ada sudah dicatat. Yang kelima, transaksi dinilai sebagaimana mestinya. 6. Transaksi diklarifikasikan sebagai mestinya. Yang ketujuh, transaksi dicatat pada waktu yang tepat. Dan yang ke-8, transaksi dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan pembantu dan diikhtisarkan dengan benar.